Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bunga Puspita Ardiana Putri dengan NIM akhir 025. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil praktikum survei konsumsi pangan, khususnya mengenai penerapan metode semi-kuantitatif Food Frequency Questionnaire atau SQFFQ yang saya terapkan pada rekan sekelompok dan juga individu. Penilaian konsumsi pangan itu penting dalam bidang gizi masyarakat, karena bisa memberikan gambaran tentang pola makan seseorang maupun sekelompok orang. Nah, salah satu metode yang sering digunakan adalah SQFFQ. Metode ini dipilih karena praktis, hemat biaya, mudah diterapkan, dan juga bahkan bisa langsung diisi oleh responden. Melalui SQFFQ, kita bisa mengetahui seberapa sering dan seberapa banyak makanan tertentu yang dikonsumsi baik harian, mingguan, maupun bulanan. Dari data tersebut, kita dapat menghitung asupan energi, zat gizi makro, serta gula dan natrium. Dalam praktikum ini, saya menggunakan instrumen SQFFQ yang mencakup 48 jenis makanan. Responden individu saya bernama AIM, berusia 21 tahun. Dari form yang diisi, terlihat bahwa AIM paling sering mengonsumsi nasi putih 2 kali sehari. Selain itu, AIM juga cukup sering mengonsumsi mie instan, bihun, roti manis, serta berbagai makanan olahan manis seperti biskuit, wafer, donat, dan juga martabak. Untuk minumannya, IM banyak mengonsumsi teh kemasan, soft drink, susu UHT, minuman isotonik, hingga minuman coklat bubuk. Ada buah juga, seperti pisang, nanas, mangga, dan anggur, tetapi jumlahnya tidak terlalu banyak. Secara umum, pola makan IM cenderung tinggi karbohidrat sederhana dan gula tambahan, tapi rendah protein dan lemak sehat. Dari hasil pengolahan, IM mengonsumsi energi sebesar 2.314 kilokalori per hari, atau sekitar 103% dari kebutuhan hariannya. Jadi, energinya bisa dibilang cukup, namun untuk protein hanya 35,6 gram atau 59% dari kebutuhan, dan lemak hanya 34 gram atau 52%. Keduanya masih kurang. Sebaliknya, karbohidrat justru sangat tinggi, mencapai 442 gram atau 123% dari kebutuhan. Dan yang paling menonjol, konsumsi gulanya sangat tinggi, mencapai 206 gram per hari. Itu artinya lebih dari 4 kali lipat. Rekomendasi Kemenkes. Sementara natrium masih dalam batas aman, yaitu sekitar 73% dari kebutuhan. Jadi secara keseluruhan, IM cukup energi, tapi pola makannya tidak seimbang karena terlalu banyak karbohidrat dan juga gula, serta kurang protein dan lemak sehat. Selain analisis individu, data juga dihitung pada tingkat kelompok, dengan total 17 responden. Hasilnya, rata-rata kelompok hanya mengonsumsi energi sekitar 1084 kilokalori atau sekitar 48% dari kebutuhan. Jadi, mayoritas mengalami defisit energi yang cukup besar. Protein dan lemak juga sama-sama rendah, yakni hanya sekitar 45% untuk protein dan 25% untuk lemak. Karbohidrat rata-rata 58%, artinya juga masih kurang. Yang menarik, konsumsi gula justru berlebih, rata-rata mencapai 101% dari rekomendasi Kemenkes. Jadi meskipun energi, protein, dan lemak kurang, kelompok tetap mengonsumsi gula berlebih. Untuk natrium, rata-rata kelompok hanya 24% dari kebutuhan, artinya masih sangat rendah. Kalau kita bandingkan, AIM jauh lebih baik dalam pemenuhan energi dibanding rata-rata kelompok, tetapi tetap bermasalah dalam protein dan juga lemak. AIM juga lebih tinggi dalam konsumsi karbohidrat dan gula dibandingkan kelompok. Dengan kata lain, AIM berisiko mengalami masalah gizi lebih. Sedangkan pada kelompok justru cenderung ke arah gizi kurang. Jadi dalam satu kelompok kecil saja, variasi pola makan sudah cukup lebar. Dari analisis ini bisa disimpulkan, pertama, IM memiliki energi cukup, tapi kelebihan karbohidrat dan juga gula, serta kekurangan protein dan lemak. Kedua, kelompok secara umum mengalami defisit energi, protein, lemak, dan natrium, namun gula tetap berlebih. Ketiga, jika dibandingkan, IM lebih baik dalam energi, tetapi sama-sama bermasalah dalam hal keseimbangan zat gizi. Berdasarkan hasil tersebut, saran yang bisa saya berikan adalah untuk individu IM perlu mengurangi konsumsi makanan dan minuman tinggi gula, serta meningkatkan asupan protein dan lemak sehat dari lauk hewani, kacang-kacangan,
dan minyak sehat. Untuk kelompok, perlu penambahan energi, protein, dan lemak agar kebutuhan tercukupi. Dan secara umum, sangat penting untuk menerapkan pola makan seimbang dan juga bervariasi, membatasi makanan olahan tinggi gula dan garam, serta memperbanyak konsumsi buah dan juga sayur. Demikian pemaparan saya mengenai penerapan metode SQFFQ pada individu dan juga kelompok. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi gambaran nyata tentang pola konsumsi pangan mahasiswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.